Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan tutorial animasi sederhana dengan menggunakan PowerPoint. Animasi ini bisa kita gunakan untuk intro di YouTube kita. Sederhana tetapi sangat menarik dan mengagumkan. Bagaimana? Menarik bukan? Bisa untuk intro YouTube, ataupun untuk intro pembelajaran, ataupun untuk presentasi Anda. Oke, baik, selanjutnya mari kita simak videonya, tutorialnya dengan menggunakan rumus ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Selamat menikmati dan selamat belajar. Oke, baik. Kita gunakan PowerPoint versi 2019 atau 2016 yang menggunakan Office 365, juga lebih keren. Pertama sekali kita buat ini slide-nya. Oke. Slide pertama, background-nya kita rubah ke warna hitam. Di sini saya gunakan warna hitam. Oke. Selanjutnya kita pindah ke tab insert. Di insert kita pilih icon save as. Kemudian kita pilih rectangle. Oke, kita buat sebuah rectangle. Langsung akan muncul menu format secara otomatis. Kalau kita klik di sini, formatnya hilang menunya ya. Kalau kita klik lagi, maka menu format akan keluar. Di menu format ini keluar kalau kita membuat sebuah objek di PowerPoint menggunakan menu ini, save as ya. Oke, baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut. Kemudian kita rubah di sini tingginya menjadi berapa ya? 0,2. Kemudian di sini jadi 0,2. Kita enter. Oke, selanjutnya saya pas ini kita tarik di luar sini, nanti di kira-kira saja dengan kebutuhan. Sebelumnya kita warnain rectangle ini, kita warnain. Oke, pilih warna ini, kita hilangkan outline-nya, no outline. Selanjutnya kita duplikat dengan menahan di keyboard tanda CTRL atau Ctrl. Kita tahan di keyboard kontrolnya, kemudian kita tarik dengan mouse. Oke, supaya ini ada garis bantu ini sejajar, kita tinggal tarik seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita buat balik ke atas seperti ini. Oke, kira-kira cukup. Selanjutnya kita buat teks menggunakan text box. Oke, kita tuliskan nama kita. Kita pilih tulisan yang sedikit bagus. Selanjutnya adalah Bapak Ibu menentukan fontnya sesuai kebutuhan. Kita letakkan di sini. Oke. Baik, selanjutnya kita munculkan jendela text pane.
adanya di sini, selection pen. Oke, di menu format, kemudian pilih selection pen, kita kasih nama masing-masing. Ini yang nama ini kita kasih nama di sini dengan nama. Kemudian yang ini kita kasih nama kotak kuning. Yang ini kita kasih nama bulat. Ya, penamaan silahkan disesuaikan saja ya. Baik, setelah dikasih nama, kita rubah posisinya. Kuning ini kita naikkan ke atas dengan cara drag atau klik, kemudian tarik, pindahkan. Yang ini nama kita taruh ke bawah, klik, tarik. Oke. Selanjutnya kita rubah warna kotak kuning ini dengan warna hitam agar sama dengan backgroundnya. Selanjutnya kita duplikat dengan cara klik kanan di slide, kemudian pilih duplikat slide, atau dengan cara Ctrl ditambah D pada keyboard, Ctrl tambah D. Selanjutnya adalah kita klik bulat kuning ini, kemudian kita klik juga kotak hitam ini hingga terseleksi dua-duanya seperti ini dengan cara menekan Shift pada keyboard. Kemudian kita pilih menu atau icon ini, kemudian pilih yang ke kanan ya, align right. Oke. Sorry kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus. Selanjutnya dia sudah berpindah ke kanan. Sekarang kita beri efek di slide 2 ini, kita klik, kemudian pilih transisi ini, kita pilih morph ini, diklik. Oke, sudah kita dapatkan seperti ini ya, pergerakannya sudah dapat. Selanjutnya durasinya kita rubah di sini menjadi 75. Kita duplikat kembali slide kedua dengan cara Ctrl melalui keyboard ditambah D atau diklik kanan kemudian duplikat. Sudah bertambah slide kita menjadi 3. Sekarang kita akan bekerja di slide yang ketiga. Kita klik warna kuning ini, bulat kuning. Saya perbesar dulu layarnya. Ya, kalau layarnya diperbesar akan nampak bulat ini titiknya menjadi banyak. Saya klik ini yang tengah, tarik. Oke, luruskan dengan kotak yang hitam. Ini ada kotak tadi hitam. Perhatikan garis putus-putusnya, garis bantu untuk meluruskan antara kotak hitam dengan kotak kuning yang kita buat. Setelah lurus, kita lepas mouse-nya. Baik, selanjutnya kita klik di slide ketiga lagi. Ini kita duplikat kembali dengan cara klik kanan, pilih duplikat atau Ctrl ditambah D. Baik, kita kecilkan lagi layarnya.
Selanjutnya kita munculkan nama, klik di bagian nama. Oke, sudah terseleksi nama, kita klik di garis yang ini, kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya adalah menduplikat kotak warna hitam ini dengan cara tekan CTRL di keyboard atau Ctrl. Ditahan CTRL-nya, kemudian klik kotak hitamnya dan tarik. Bawah ini ada warna hitam kabur. Oke, kita lepas. Ini kita tarik kotaknya, kita tarik sampai ke bawah. Ya, kita dapat kotaknya ini. Kita warnain saja kotaknya. Baik, kita warnain. Selanjutnya adalah kita masukkan gambar. Selanjutnya kita klik kanan di kotak ini, kemudian pilih send to back. Baik, ini layarnya sudah berada di belakang tulisan dan kotak kuning. Selanjutnya adalah kita memasukkan foto. Kita klik insert, pilih picture, kemudian pilih picture, cari foto yang akan dimasukkan. Saya contohkan, masukkan foto ini. Ini terlalu besar, kita crop. Oke, mudah-mudahan cukup. Selanjutnya kita tempatkan di tengah-tengah kotak biru ini. Caranya mudah, kita tidak usah ukur-ukur berapa, tapi dengan cara klik gambarnya, kemudian tekan shift di keyboard, lalu klik warna biru. Selanjutnya kita pilih ke bagian menu format, kita pilih icon ini, kita pilih yang center. Oke, dia akan mengatur sendiri berada di tengah-tengah. Kita klik dulu di sembarang tempat atau di layar hitam ini, kemudian kita klik fotonya, kita turunin lagi ke bawah fotonya. Oke, tarik. Cukup kira-kira gambarnya ini. Kita klik kanan, kita pilih send to back, kita taruh di belakang fotonya di belakang ya. Kita boleh tarik lagi ke bawah sampai menutupi si fotonya ya. Selanjutnya kita klik kotak warna hitam, kita pilih animasi, kemudian kita pilih panah yang ini, kita cari animasi warna merah, namanya Decipher. Nah, Decipher ini ya, kita klik, sudah tandanya masuk, ada satu animasi di kotak ini. Ini ada satu animasi di kotak ini ya. Selanjutnya kita akan kasih animasi juga untuk fotonya dan juga kotak biru ini. Kita klik fotonya, kita klik dengan menekan tombol shift di keyboard. Oke, selanjutnya kita kasih animasi warna hijau.
Ini kita cari, kalau tidak ada afir di situ warna hijau, Ibu bisa cari di sini ya. Di sini banyak. Ini kalau tidak ada di sini animasinya. Ini ada basic namanya afir. Oke. Kemudian selanjutnya di sini sudah ada animasi 2. Oke. Ini sudah kita berikan animasi. Untuk gambarnya juga sudah ada animasi yang sama ya. Selanjutnya kita pilih icon animation pen. Oke. Terlalu lebar, kita kecilkan. Nah, ini sudah ada 3 animasi. Ini yang kotak ini hitam, dan yang 2 ini yang biru serta gambar tadi ya, atau foto tadi. Kemudian kita blok ketiga animasi ini. Caranya gampang, klik salah satu yang di atas, kemudian tekan di keyboard Shift, kita klik paling bawah. Sudah terseleksi semua. Di sini ada panah hitam kecil. Kita pilih di sini Start with Previews. Oke. Atau bisa di sini juga sama. Oke, baik. Selanjutnya kita klik warna biru ini. Kita warnain menjadi warna hitam juga. Oke. Dilanjutkan dengan klik kanan, kita duplikat kembali atau tekan Ctrl tambah D. Bekerja di layar kelima sekarang, di slide kelima. Pastikan agar tidak salah bekerja dalam setiap slide-nya. Kita lanjut ke slide kelima. Kita klik yang warna hitam, kotak warna hitam, kemudian kita delete. Selanjutnya animasinya juga kita delete, dua-duanya kita delete. Oke, baik, hanya tinggal kotak kuning, kotak hitam, dan nama serta foto. Oke, selanjutnya kita seleksi ketiga objek ini, 1, 2, 3. Kita seleksi dengan cara seperti ini. Klik di warna kuningnya, kemudian tekan Shift di keyboard, kemudian klik tulisannya dan klik kotaknya hingga tiga-tiganya terseleksi. Kemudian kita tarik perlahan-lahan ke bawah. Perhatikan seperti ini sampai kita bisa melihat gambar orangnya. Kita ambil orangnya, gambar orang, kita tarik ke atas. Oke, kita kira-kira posisinya udah pas. Kita lepas. Kemudian kalau yang ini kurang naik namanya, kita naikkan lagi seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat hasilnya. Klik di slide pertama, kemudian kita slideshow kan dengan cara klik tombol, kemudian klik ya, itu dia yang pertama keluar. Selanjutnya nama. Oke, seperti itu ya. Kita ulangi hasilnya. Ini masih klik menggunakan mouse ya, jadi belum otomatis. Nanti kita atur waktunya agar dia berjalan secara otomatis. Untuk selanjutnya kita akan memberikan efek agar foto ini ketika sudah selesai tampil dia akan menghilang sendiri. Klik kanan di slide kelima, kita duplikat kembali. Oke, sekarang kita bekerja di slide ke-6. Kita klik
klik kanan di tulisan ini. Oke, klik kanan, kita pilih send to back, kemudian foto ini kita turunkan, kita klik kotak kuning, kemudian tekan shift, kita klik kotak hitam, kemudian kita tarik ke atas hingga menutupi foto kita. Kita ingat slide ketiga tadi seperti ini. Nah, posisikan yang keenam ini juga seperti ini ya, kira-kira sajalah. Oke, baik, di slide keenam ini sudah tertutup kembali fotonya. Oke, slide ke-6 kita duplikat kembali menjadi slide ke-7. Kita bekerja di slide ke-7 sekarang. Klik warna kuningnya, kemudian kita pilih format dan kita ganti panjangnya jadi 0,2. Kembali ke awal ya. Oke, selanjutnya kita duplikat slide ke-7 hingga bertambah jadi slide 8. Kita sekarang slide ke-8 bekerja. Klik kotak kuningnya. Oke, saya kecilkan dulu. Kita klik, tarik ke atas. Ya, kita sembunyikan. Baik, slide ke-7 kotak kuningnya di sini, slide ke-8 nanti akan pindah ke atas. Oke, saya besarkan kembali slide-nya. Selanjutnya, masih di slide ke-8, kita pilih transisi, kemudian durasinya kita turunkan menjadi 25. Seleksi slide 1 sampai dengan 4, kemudian tekan Ctrl di keyboard, kita klik slide ke-6 dan slide ke-7. Kita atur di sini waktunya. Checklist after. Oke, kemudian di sini durasinya kita masukkan 40, 0,40 detik. Oke, slide keempat kita klik, kita afternya kita tambahkan 1 atau 2 gitu ya. Saya coba 1. Selanjutnya, untuk pengaturan lebih jelasnya tentang durasi dari masing-masing slide ini kita lihat durasinya 40 dan afternya 000. 2 juga seperti itu, 3 seperti itu juga, yang keempat berbeda 40 dan afternya 1 detik ya untuk berpindah. Kemudian yang ini 5 detik kemudian baru berpindah atau menghilang. Yang ini 000 final. Oke, untuk lebih jelasnya pengaturan durasi-durasi ini dapat dilihat di tabel pengaturan berikut ini. Setelah selesai mengatur semuanya, maka hasil akhirnya kita peroleh seperti berikut ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 detik maka akan menghilang. Oke, baik, seperti itulah animasi sederhana di PowerPoint untuk intro pembuka presentasi kita atau intro untuk YouTube, pembelajaran dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat, ATM, amati, tiru, dan modifikasi.